Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Nida dengan pembelajaran tematik. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Mudah-mudahan sehat selalu dan tentunya semangat untuk belajar. Hari ini alhamdulillah kita sudah memasuki pembelajaran ketiga. Anak-anak silahkan buka bukunya halaman 128. Ayo bercerita, gurumu akan membacakan dongeng Gagak Sang Pembohong. Ayo dengarkan dengan seksama. Nah, ceritanya tidak ada dalam buku. Jadi anak-anak harus mendengarkan cerita ibu sampai akhir agar bisa menjawab soal-soal yang ada di buku paket tematiknya. Siap mendengarkan? Siap. Ibu mulai ya. Judulnya Gagak Sang Pembohong. Aku adalah burung gagak. Makananku daging bangkai hewan lain. Bulu dan paruhku berwarna hitam. Suaraku berkoak membuat merinding siapapun yang mendengarnya. Walaupun aku makan daging, tapi aku juga suka menyantap telur burung lain. Ini adalah sepenggal kisahku. Di pagi yang cerah, 4 burung pipit sedang bercanda penuh keakraban. Beberapa saat kemudian, pandangan mereka tertuju ke arah dahan yang lebih tinggi. Di atasnya, seekor burung bertengger memandangi mereka. Ia layaknya seorang raja yang bijaksana. Warna hitam yang membalut tubuhnya semakin membuatnya tampak berwibawa. Hai burung kecil yang lucu, aku adalah burung yang sedang tersesat. Aku meninggalkan wilayahku karena di sana banyak pemburu yang mengincar kami. Bolehkah untuk beberapa hari ini aku tinggal bersama kalian? Aku akan menjadi sahabat terbaik dan siap membantu kalian. Tentu, teriak burung pipit riang. Burung pipit senang. Ia langsung mengutarakan masalah yang sering menimpa mereka. Tampaknya mereka sangat percaya kepada gagak yang siap membantu. Kami sedih sekali. Setiap kali kami akan mencari makan, telur-telur kami selalu dicuri oleh ular, ungkap Pipit. Gagak mendengarkan dengan penuh seksama, sambil ia berpikir untuk melaksanakan niat jahatnya. Baiklah, serahkan saja urusanmu padaku. Silahkan kau cari makan dan aku akan berjaga agar telur-telurmu tidak dicuri lagi. Dasar burung ceroboh, mereka sama sekali tidak berhati-hati. Padahal aku baru saja dikenalnya. Sekarang saatnya aku menikmati telur-telur ini. Surprise! Lezat sekali telur ini. Gagak merasa lapar lagi. Tanpa keraguan, cereprai, telur-telur itu disantapnya. Saking laparnya tidak memedulikan sekitarnya. Tanpa disadari, seekor cecak mengawasi perbuatannya. Hari mulai sore. Saatnya burung-burung pipit beristirahat dan kembali ke sarang. Apa yang terjadi ketika mereka tiba? Pipit sungguh terkejut dengan apa yang dilihatnya. Telur-telurnya pecah berserakan. Siapa pelakunya? Ular tak pernah meninggalkan cangkang seperti ini. Hai burung pipit, aku sangat kasihan melihatmu. Aku tahu pelakunya adalah gagak yang licik. Aku melihatnya sendiri, kata cicak. Keesokan harinya, gagak menghampiri mereka. Ia tampak bersedih. Maafkan aku burung-burung kecil yang lucu. Saat aku menjaga telurmu, ada burung elang mau mendatangi telurmu. Lalu aku mengusirnya. Aku sangat kaget. Ketika aku kembali, telur-telurmu sudah pecah.
Aku berjanji hal ini tidak akan terjadi lagi, ungkap Gagak tampak penuh penyesalan. Keempat burung pipit pergi agak jauh dari sarangnya. Mereka bermusyawarah di dekat rumah penduduk. Kita harus memberi pelajaran kepada Gagak agar dia tahu kesalahannya. Oke, kita bagi tugas. Ada yang menyiapkan tempat dan ada yang mematuk dahan pohon nangka agar getahnya keluar. Ayo kumpulkan getah sebanyak-banyaknya, lalu kita taruh di sekeliling sarang. Mereka bergotong royong. Keesokan harinya, Gagak melaksanakan tugasnya menjaga telur. Di balik semak-semak, burung-burung pipit memperhatikan dengan seksama. Hei, lihat, Gagak itu mulai mendatangi telur-telurmu, bisik Pipit. Belum sampai Gagak di telur itu, tiba-tiba kakinya terasa lengket dan tidak bisa bergerak. Gagak, perbuatanmu terungkap. Kamu tidak perlu mengelak. Jika benar ular yang memakan telur-telurku, pasti dia akan menelannya dengan kulitnya. Kalaupun dimuntahkan, kulitnya pasti remuk. Cecak juga menjadi saksi atas perbuatanmu yang tidak terpuji itu, kata burung pipit. Maafkan aku, burung pipit. Selama ini aku telah membohongi kalian. Aku telah memanfaatkan kepercayaan dengan memakan telur-telur kalian, kata burung Gagak. Baiklah, kami maafkan. Tapi kau harus berjanji untuk tidak mengulangi perbuatanmu lagi, kata burung pipit. Nah, itu dia cerita Gagak sang pembohong. Silahkan anak-anak, setelah mendengar cerita ibu tadi, silahkan anak-anak kerjakan soal-soal di bawah ini. Nomor 1 sampai nomor 3. Tulislah jawabanmu pada kotak yang telah tersedia. Langsung saja diisi di buku tematik paketnya. Dengan tulisan yang rapih tentunya. Selanjutnya ayo berlatih. Isilah petak-petak di bawah. Mendatar adalah siswa perempuan, menurun adalah siswa laki-laki. Nah, di sini ada sebuah permainan ya, anak-anak. Ada banyak peta yang harus kita isi. Mendatar itu seperti ini. Menurun itu adalah ke bawah. Silahkan anak-anak isi kolom-kolom menurun dengan nama siswa laki-laki dan yang mendatar dengan nama siswa perempuan. Selanjutnya di halaman 131 ada berbagai barang yang akan disumbangkan sekolah Siti kepada yang membutuhkan. Ada apa saja barang-barangnya? Yang pertama ada buku tulis seharga 2.000, pensil seharga 500, penghapus seharga 500 rupiah, penggaris 1.000 rupiah, dan juga ada tip X atau korektor seharga 2.000 rupiah. Nah, di sini ayo berlatih. Perhatikan barang-barang tersebut. Kita perhatikan harganya, tadi sudah Ibu sebutkan satu-satu. Siti dan teman-teman ingin membeli barang di atas sesuai dengan uangnya. Nah, Siti ceritanya ingin membeli barang-barang ini sesuai dengan uang yang dimiliki Siti. Kita lihat pertanyaan pertama, kasus yang pertama, nomor 1. Siti memiliki uang 5.000 rupiah. Kira-kira barang apa yang dapat ia beli? Dengan uang 5.000, berapa banyak barang yang bisa Siti beli? Kita coba ya bersama-sama. Nomor 1, buku.
buku. Banyaknya 1. Harganya berapa buku ini? 2.000. 2.000 dikali 1, 2.000. Uangnya 5.000. Kira-kira masih cukup untuk membeli barang lain? Tentu saja masih cukup. Pensil. Pensil 1. Harganya 500. Berarti di sini 2.500. Terus cukup lagi apa untuk membeli penghapus? Penghapus 1 harganya 500 juga. Di sini kita tulis 500. Ini sudah belanja Siti sudah mencapai 3.000. Kira-kira belanja apa lagi ya? Nah, bisa penggaris 2 atau tip X 1. Kita tip X aja ya. Tip X 1 harganya 2.000. 2.000 rupiah. Totalnya adalah 5.000 rupiah. Nanti anak-anak tulis ya. Sudah pas dengan uang yang dimiliki Siti. Bisa membeli penggaris tidak? Tidak bisa karena uangnya akan kurang. Atau boleh, Bu, saya tidak akan membeli tip X, tetapi saya akan membeli 2 penggaris. Boleh. Silahkan tulis di sini. Misalnya nomor 2. Uang Edo memiliki 2 keping uang 500-an. Berarti berapa uang Edo? 2 keping uang 500-an. 500. Jadi 1.000. Dan 2 lembar uang 1.000-an. 1.000. Berapa? 2.000. Berarti berapa uang Edo? 3.000. Nah, uang Edo hanya 3.000, lebih sedikit daripada uang Siti. Silakan Edo bisa membeli apa saja. Misalkan buku. Berapa Edo bisa belinya? 1 saja. Harganya tadi berapa? 2.000. Jumlah 2.000. Bisa membeli tip X, Edo? Tidak bisa, karena tip X tadi harganya 2.000. Jadi beli apa yang 1.000-an? Misalnya beli penggaris 1, harganya 1.000. Jadi totalnya 3.000. Pas uang yang dipunya dengan belanjaannya. Silahkan anak-anak kerjakan nomor 3 dan nomor 4-nya. Kita memasuki pembelajaran keempat. Upacara Hari Sumpah Pemuda. Upacara berlangsung hikmat. Upacara diikuti seluruh siswa dan guru. Pembina upacara memberi pengarahan. Pembina upacara berpesan agar siswa terus rajin belajar. Seluruh siswa harus bersatu membangun bangsa. Kemudian ada petugas yang membacakan naskah Sumpah Pemuda. Anak-anak pernah tahu tentang naskah Sumpah Pemuda ini? Kita baca bersama-sama ya. Naskah Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan,
bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, hari ini adalah bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Diperingati pada tanggal 28 Oktober bertepatan dengan Kongres Pemuda yang diadakan. Pada waktu itu muncullah naskah Sumpah Pemuda ini, yaitu para pemuda yang menjunjung cita-cita untuk mempunyai negara, bangsa, dan bahasa Indonesia. Kita harus memiliki semangat pemuda, pejuang Indonesia, dan tentunya pejuang untuk agama kita. Jadi anak-anak, jangan patah semangat untuk belajar. Silahkan anak-anak VN-kan kepada wali kelas naskah Sumpah Pemuda ini. Ibu tunggu ya. Selanjutnya, ayo berlatih. Pilihlah kata berikut yang memiliki arti sama. Kata yang memiliki arti sama disebut dengan sinonim. Berilah tanda centang pada jawaban yang tepat. Nomor 1, tanah air. Sinonimnya adalah tanah kelahiran, tanah liat, atau tanah subur. Yang mana kira-kira? Betul, tanah kelahiran. Kita beri tanda centang. Nomor 2, bangsa. Sinonim dengan musuh, masyarakat, atau penjajah. Betul sekali, masyarakat. Nomor 3, sumpah. Sinonim dengan ikrar, ingkar, atau sombong. Betul sekali, ikrar. Nomor 4, khidmat. Ribut, khusyuk, ramai. Khusyuk. 5, bersatu, berkelompok, bercerai-berai, atau runtuh. Berkelompok. Silakan checklist di buku tematik masing-masing. Selanjutnya, mengenal perbedaan suku. Indonesia dikenal kaya akan berbagai suku bangsa. Ada suku Jawa, Sunda, Batak, Dayak, dan Bali. Suku Jawa berasal dari Jawa. Suku Sunda berasal dari Jawa Barat. Suku Batak berasal dari Sumatera Utara. Suku Dayak berasal dari Kalimantan. Suku Bali berasal dari Bali. Masih banyak suku-suku lain yang terdapat di Indonesia. Siti berasal dari Jawa. Beni berasal dari Sumatera Utara. Dayu berasal dari Bali. Leni berasal dari Kalimantan. Edo berasal dari Papua. Selanjutnya, ayo berlatih. Pasangkan nama-nama siswa berikut sesuai dengan sukunya. Coba kita lihat. Dayu. Dayu berasal dari Bali. Berarti sukunya suku apa? Suku Bali. Betul. Silakan tarik garis. Selanjutnya silakan anak-anak kerjakan sendiri. Sekarang tuliskan suku atau daerah asal 10 temanmu. Silakan anak-anak boleh WhatsApp japri teman-temannya untuk menanyakan suku atau daerah mana saja teman-temanmu. Teman-teman di sekolah boleh
ataupun teman-teman di rumah juga boleh. Lalu diisi di buku tematiknya. Tulis nomor, nama, dan suku atau daerah asal. Selanjutnya, ayo berlatih. Tuliskan beberapa pecahan uang yang jika digabungkan akan memiliki jumlah yang sama dengan uang berikut. Kita lihat nomor 1. Siti membeli pensil warna seharga Rp4.000. Kira-kira pecahan uang apa saja yang bisa membentuk jumlah 4.000? Contohnya ibu ini ya. Pecahan uang 2 lembar uang Rp2.000. Nah, 2 lembar uang Rp2.000 akan memiliki jumlah Rp4.000. Nah, pecahan berapa lagi yang memiliki nilai yang sama dengan uang Rp4.000? Ya, betul. 4 lembar uang Rp1.000. Betul. Siapa lagi yang tahu berapa lagi pecahan uang yang sama jika digabungkan? Iya, betul. 8 keping uang 500-an. Itu juga akan menghasilkan jumlah Rp4.000. Nah, dari satu soal saja kita bisa menghasilkan 3 kelompok pecahan. Masih bisa? Masih bisa, masih lebih banyak lagi. Silahkan anak-anak isi soal selanjutnya. Minimal satu nomor menghasilkan 3 kelompok pecahan uang. Alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran ketiga dan keempat ini telah selesai. Mudah-mudahan anak-anak paham dan juga mengerjakan setiap tugasnya. Jangan lupa juga untuk mengerjakan soal di modulnya ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.